Selama 34 tahun pernikahan, dalam pernikahan tersebut dihiasi dengan KDRT dan perselingkuhan. Sahabat perempuan kita kali ini bernama Ibu Titin. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh diceritakan Bu kisahnya, nanti mungkin bisa mendapat pelajaran sahabat perempuan yang ada di sini. Boleh. Dari awal seperti apa Bu? Apa yang terjadi dalam pernikahan Anda? Saya waktu menikah baru-baru baik 2 bulan kemudian suami saya galak, tangannya enteng, terus sering main perempuan dibawa ke rumah. Kalau ketahuan perempuan ini dibawa ke rumah itu bilangnya menolong orang, bilang gitu. Terus alasannya dia bisa ngobatin, alternatif ngobatin katanya. Terus ke rumah diobatin, tapi kalau diobatin bilangnya ngurut, nggak mau di luar, di ruangan, mau di kamar. Saya tunggu di ruang tamu nonton TV sampai dong tuh tengah malam yang diurut pergi gitu. Kalau diomong marah, ngegamparin, ngegebukin, sampai visum dokter saya. Nggak digebukin saya sampai nggak sadar. Sebentar, jadi kita review sedikit ya. Selama pernikahan, sejak awal suami sudah bawa-bawa perempuan lain dengan alasan untuk diobatin. Iya, ngobatin bilangnya. Dia bisa ngobatin gitu kan. Bisa katanya sekian sakit lambungnya, alasannya gitu. Terus udah nggak gitu, ntar ganti lagi bilangnya yang lain lagi. Ini orang kena kasus, kasihan. Jadi orang harus jiwanya menolong. Jadi saya tuh harus jiwanya harus menolong. Kalau marah saya digambarin. Ibu, suami Ibu tukang urut kah? Buka praktek di rumah kah? Atau siapa? Enggak, sebenarnya katanya bisa ngobatin, katanya turunan, katanya bisa nolong orang. Harus sehingga katanya. pasiennya banyak perempuan-perempuan dari Enggak ada pasien. Kalau pasiennya kan banyak, cuma itu aja yang dibawa, itu lagi perempuan itu lagi. lagi. Kalau memang pasiennya kan saya tahu, kalau misalkan yang ngobatin kan tahu, ini enggak, itu lagi. Memang sebenarnya profesi suami apa ya Bu ya? Suami saya kerja PNS. PNS sebetulnya. Ini pernikahan dengan suami dari awal, pernikahan pertama atau kedua? Yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Kemudian atas pilihan Anda sendiri? Ya itu saya nyela itu, pilihan sendiri. Nah, karena saya nyela dibilang nyela itu maksudnya apa ya? Iya, menghina lah gitu. Oh, Anda menghina dia, Anda tolak dia ketika dia mendekati Anda untuk menikahi Anda. Iya. Kemudian? Terus saya cari-cari dia. Nah, terus sampai sekarang nggak bakal bisa bercerai sebelum saya mati, karena saya tuh udah ngerjain kamu tuh bukan main-main, sampai dia bilang pengorbanannya sampai tapak-tapak di gua katanya gitu, sampai ngeleng jarum buat belain kamu gitu bilang. Jadi nggak bakal kamu bisa bercerai dari tangan saya. Oke, jadi dari awal dia kejar-kejar Anda, tapi sehari-hari dia kejar-kejar Anda nih ya, udah kejar-kejar Anda melakukan macam-macam. Apa yang terjadi sehari-hari selain dia bawa perempuan, kemudian? Iya, kalau pulang kerja pun juga pembantu pun dilecehin sama dia. Maksudnya kalau misalkan saya lagi pergi ke pasar atau kemana gitu kan, kantornya dekat, tadi pulang, kalau pulang tuh pembantu tuh di ini juga sama dia. Diapakan? Maksudnya kalau saya pergi, pembantu di rumah disetelin film, waktu pembantu ketakutan kan. Bu, saya takut Bu, katanya. Yang benar kamu nggak punya, kok di sini nggak punya film gituan. Ibu nggak percaya, saya bilang enggak, emang saya nggak punya kan. Taunya dia pulang kerja istirahat, pulang ke rumah tuh pembantu. Makanya saya nggak pernah mau biar pembantu. Maksudnya biar nggak sakit, udah nggak usah pembantu, cukup orang yang ditolong dia. Bukan pasien banyak itu, enggak, cuma satu pasiennya itu aja. Katanya dia lambungnya sakit, perlu dibantu. Kedoknya adalah mau bantu, padahal ternyata apa yang dilakukan? Ya kan saya nggak tahu, namanya kan di kamar lama, kita kan di luar, nggak boleh masuk. Anda tidak melakukan sesuatu saat itu? Ya kan pada saya digambarin sakit, saya kan sakit, digambarin, tendangan, begitu kalau dia marah, dia megang golok. Megang golok tapi bukan matiin saya, jadi golok itu pintu ditutup, dia mepet belakang pintu, golok taruh di leher. Di leher, terus di lehernya si suami, lehernya sendiri. Tapi tangan saya ditempelin di golok. Jadi kan kalau dia mati kan saya kan tidur dia, jadi saya ntar kalau gitu ya udah deh, saya minta maaf deh, saya nggak cemburu. Ya udah kalau minta maaf, kamu harus sujud, cium kaki saya gitu. Kalau enggak katanya ntar gurunya dia nggak terima gitu bilangnya. Ibu, kita review sedikit ya Bu, supaya sahabat perempuan di sini lebih memahami cerita dari Bu Titin. Jadi Bu Titin ini menikah dengan seorang laki-laki yang tadinya sangat mengejar-ngejar Bu Titin. Ternyata statusnya adalah duda beranak 4, betul? Kemudian pada akhirnya Ibu Titin menikah, kemudian seminggu setelah pernikahan baru merasa sadar. Iya. Betul seperti itu Bu? Iya, betul. Kemudian sadarnya maksudnya seperti apa ini Bu?
Ada saya bilang, kok saya punya suami gini gitu kan, jadi bukan pilihan saya kan, ya saya kabur orang. Enggak lama pulang lagi, ambil lagi, ntar kabur lagi. Baik, pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua, pada akhirnya ibu memilih laki ini. 2 bulan pernikahan ternyata ada KDRT dan beliau membawa perempuan datang ke rumah dengan alasan ingin mengobati. Kekerasan KDRT tadi selain golok, apalagi Bu, digampar seperti apa? Gampar, ditendang, pakai sapu lidi, pakai gesper, udah istilahnya saya tuh kayak maling gitu loh kalau salah. Padahal yang salah dia, sampai orang tua saya, keluarga saya bilang ini, kalau kamu masih kangen sama keluarga, datang sendiri, jangan bawa lagi suaminya. Jadi saya sekarang kalau kemana saya dari juga sendiri, nggak pernah saya diantar. Kalau saya bilang, Mas saya sakit, antar saya, katanya. Sama yang lain juga bisa, kata jalan sendiri, nggak pernah saya diantar. Makanya sekarang giliran sekarang ini udah pensiun DP, kalau mau pergi mau ngantar, saya bilang dulu kemana aja saya nggak mau, makanya saya bilang nggak bisa ini lah. Jadi beliau mengajarkan pada ibu untuk senantiasa membantu orang sakit, tapi sama istrinya sendiri, istrinya sakit nggak pernah dibantu, nggak pernah diantar. Saya sakit payah pun tetangga yang bawa. Baik, suami yang melakukan KDRT, kemudian perselingkuhan, tadi ibu katakan ada pembantu rumah tangga juga diperlakukan seperti itu. Apa komentar para tetangga? Kan itu pasti mbak-mbaknya cerita-cerita. Iya, tetangga juga semua bilang mau bertahan amat sih, sampai pernah sekali saya ya, ada temen sampai bilang gini, udah keluar aja dari situ, ntar saya iniin, katanya kamu masih muda masih bisa. Terus nggak pernah bisa kan, sama saya bilang kamu tuh nggak bakal bisa lepas dari saya, nggak bakal bisa berpaling, siapapun nggak ada yang bisa mau sama kamu karena udah saya gembok, misalnya gitu. Jadi gembok tuh udah saya pegang kuncinya, dia sebelum saya mati kamu nggak bakal bisa lepas dari saya. Ibu, beliau menafkahi Bu? Saya sebulan dikasih 450.000. 450.000 untuk menghidupi ibu dan berapa Semua. anak? 4 anak dari beliau dan ibu. Enggak, ini sekarang ini 450, kemarin-kemarin saya mau nggak pernah, jadi saya dikasih diterima, nggak dikasih udah saya bisa sendiri. Tapi tadi kalau sekarang saya dikasih 450.000, 20.000, kadang 3 hari 5 hari baru dikasih lagi. Sudah tidak dinafkahi secara finansial, secara ekonomi, digampar-gamparin, dia bawa perempuan. Udah parah saya. Baik, Ibu, kita ingin mendengar cerita Ibu lebih lengkap lagi tentang suami dan apa yang membuat Ibu bertahan sampai 34 tahun setelah ini ya Bu. Terutama tentang gembok itu ya. Ya, dan untuk sahabat perempuan semua jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengar cerita lengkap dari Ibu Titin. Kita kembali lagi setelah yang satu ini, tetap dalam curahan hati perempuan.